Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Persamaan kuadrat itu merupakan salah satu materi yang berpotensi muncul di TPS kuantitatif maupun di matematika TKPA Saintek, teman-teman. Jadi penting untuk kita pelajari ya. Untuk bisa mengerjakan soal persamaan kuadrat itu dengan baik, menurut saya kita harus memahami 5 hal ini ya. Pertama, memahami apa itu akar persamaan. Kedua, kita bisa mencari akar-akar persamaan itu, teman-teman. Ketiga, kita mengerti jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Keempat, kita bisa mengoperasikan akar-akar itu tanpa harus mencari terlebih dahulu berapa nilai akar-akar itu, teman-teman. Dan yang kelima, kita bisa menyusun persamaan kuadrat. Oke, kita mulai dari yang pertama. Apa itu akar persamaan? Akar, penyelesaian, atau solusi itu istilah yang sama ya. Itu semua menyatakan nilai variabel yang memenuhi persamaan. Contohnya ini, manakah yang merupakan akar? Berarti sama aja mencari manakah yang merupakan nilai variabel. Ini variabelnya adalah X, berarti manakah yang merupakan nilai X-nya. Caranya berarti tinggal kita cek aja. Yang A, kalau X-nya 2, bagaimana? Ini X-nya kita ganti dengan 2. Menjadi 2 dikali 2 kuadrat ditambah 2 dikurang 6. Apakah benar ini 0? Kita cek, teman-teman. Kita cek 2 kuadrat itu 4 kali 2 8 ditambah 2 10 dikurang 6. 10 kurang 6 kan 4. Kan bukan 0. Artinya X sama dengan 2 itu ketika substitusi sini dia tidak menyebabkan sama dengan 0. Berarti ini bukan akar, teman-teman. Nah, ini bukan akar ya. Sekarang bagaimana yang B, negatif 2? Nah, kita cek 2 kali negatif 2 kuadrat ditambah negatif 2 dikurang 6. Kita cek apakah dia benar 0. Negatif 2 kuadrat itu 4 kali 2 8 dikurang 2 6 kurang 6. Oh ya, ini benar 0. Berarti sesuai persamaan di soal. Karena dia benar 0, maka negatif 2 ini ya dia adalah nilai X-nya. Artinya itu adalah akar atau penyelesaian atau solusi, itu istilah yang sama ya. Oke, jadi poinnya apa? Poinnya kalau dia akar berarti dia itu adalah nilai X-nya. Dia bisa menggantikan X-nya itu, teman-teman ya. Seperti itu. Kedua, sekarang kita akan mencari akar-akar itu. Nah, akar bisa dicari dengan salah satu dari 3 cara ini. Yang paling cepat biasanya adalah pemfaktoran. Tetapi tidak semuanya bisa pakai pemfaktoran. Makanya kita mungkin perlu cara lain. Nah, nanti yang kita pakai adalah rumus ABC. Nah, kita pakai 2 ini ya. Yang melengkapkan kuadrat sempurna tidak saya bahas, tetapi kalau teman-teman pengen paham, saya sudah bikin videonya. Linknya ada di deskripsi video. Teman-teman bisa lihat situ. Oke, kita coba selesaikan soal ini. Pakai cara pertama terlebih dahulu, pemfaktoran. Ya. Pemfaktoran. Caranya seperti ini. Ini hanya salah satu alternatif ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah punya cara sendiri, nah teman-teman harus pakai cara itu. Karena pasti teman-teman sudah biasa, sudah lancar ya. Tapi kalau teman-teman belum lancar, ini mungkin bisa jadi alternatif.
Caranya gini. Karena ini 2x kuadrat, maka kita bikin 2 dikeluarkan, sini x teman-teman. Dan nanti ini harus per 2, ya. Jadi langkahnya, karena dia 2 kuadrat, kita bikin sini 2 per 2 gitu teman-teman. Selanjutnya kita cari 2 bilangan yang hasil kalinya itu negatif 12. 2 kali negatif 6 ya. Dan jumlahnya 1 ini, 1x itu 1. Jika sulit, di data teman-teman. Di data tuh seperti ini. Yang dikali negatif 12 itu apa aja? Kita cari yang dikali 12 dulu deh. 12 itu kan 1 kali 12. 2 kali 6. 3 kali 4. Nah, dah cukup ini ya. Lebih tepat dikali itu negatif 12. Artinya berarti salah satu dari sini itu ada yang positif dan ada yang negatif ya. Nah, kita belum tahu mana yang positif, mana yang negatif. Nah, sekarang kita lihat jumlahnya harus 1 karena ini 1x ya. Jumlahnya 1. Mana yang jumlahnya 1 dengan salah satu positif, salah satu negatif loh ya. Nah, yang ini teman-teman. 4-nya positif, 3-nya negatif. Nah, kan jadi positif 1. Ya kan? Dan kalau dikalikan benar negatif 12. Berarti bilangannya ini, negatif 3 sama 4. Nah, kita letakkan di sini. Negatif 3. Negatif 3 sama positif 4. Nah, ini positif 4. Nah, gini teman-teman. Dah, inilah pemfaktorannya. Teman-teman boleh ngaliin 2 ini ke dalam. Boleh juga seperti ini, terserah teman-teman ya. Kalau ini masuk ke dalam itu jadinya 2x. 2 kali ini berarti 2-nya hilang ya. Negatif 3 gitu. Ini x tambah 2 sama dengan 0. Nah, terserah teman-teman. Pakai ini boleh, pakai ini juga boleh ya. Perhatikan hasil kali dari ini adalah 0. Atau kita juga bisa dari sini hasil kali ini adalah 0. Berarti salah satunya harus 0 teman-teman. Tidak mungkin 2 itu 0, ya kan? Berarti 0 itu kemungkinan berasal dari sini. Nah, x dikurang 3 per 2 hasilnya 0, berarti x-nya berapa? X-nya 3 per 2. Nah, itulah akar teman-teman, nilai x ya. Tapi 0 juga berpotensi muncul dari sini. Nah, kalau itu 0 berarti x-nya berapa? Negatif 4 per 2. Atau negatif 2 ya. Nah, gini. Atau dari sini. Ini sama aja, terserah teman-teman pakai yang mana ya. Nah, ini atau. Dah, berarti inilah akarnya teman-teman. Ini tadi pakai pemfaktoran, sekarang kita cara yang kedua yaitu pakai rumus ABC. Rumus ABC. Rumusnya ini ya. Negatif B plus minus akar D per 2A. Dengan D itu B kuadrat negatif 4AC. Itu disebut diskriminan teman-teman ya. Nah, kita harus cari ABC-nya berapa. Itu dari persamaannya teman-teman. Dari sini. AX kuadrat berarti A-nya 2. BX berarti B-nya 1. C berarti C-nya negatif 6. Ya. Berikutnya baru kita cari D terlebih dahulu. B kuadrat negatif 4AC. Nah, gini. Berarti 1 negatif ke negatif jadi positif ya. 8 kali 6 itu 48. Berarti 49. Nah, perhatikan teman-teman, D-nya itu adalah 49. Nanti di akar 49 itu 7. Nah, ini kan akarnya tuh bulat. Kalau akarnya bulat, difaktorkan seperti ini pasti mudah teman-teman. Nah, yang bermasalah itu kalau bukan faktor di akar ya tentunya. Kalau di akar tuh sulit, misalnya gini. Misalnya kok D-nya itu ternyata 5. Nah, kan nanti akar D itu akar 5. Karena akar 5 itu kan sulit itu difaktorkan kan. Itu kalau kita kerjakan pakai pemfaktoran pasti nggak bisa, nggak ketemu, akan sulit ya. Nah, itu bisa diatasi pakai rumus ABC ini atau melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, ini yang kita pakai rumus ABC ya. Oke.
Selanjutnya D udah ketemu, kita masukkan ke rumusnya. X sama dengan negatif B, B-nya 1 ya. Negatif 1 plus minus akar D, D-nya 49 berarti akarnya 7 per 2A, A-nya 2. Nah, ini kan plus minus nih, berarti ada 2 itu. Satu pakai yang plus, satu pakai yang min. X yang pertama, terserah kita mau pakai yang mana dulu ya. Misalnya pakai yang plus. Negatif 1, positif 7 per 2 kali 2 itu 4. Berarti berapa itu? 6 per 4 ya. 6 per 4 tuh diperkecil bagi 2 semua. 3 per 2. Atau pakai yang min. X yang kedua itu teman-teman. Negatif 1, negatif 7 per 4. Negatif 8 per 4. Nah itu negatif 2. Perhatikan kan sama teman-teman. Iya kan? Kapan ini dipakai? Rumus ABC dipakai kalau D-nya itu misalnya kayak tadi. Nggak pas, D-nya misalnya 5 gitu. Nah, itu baru dipakai teman-teman. Atau kalau teman-teman pakai pemfaktoran, lah kok sulit. Nah, itu alternatifnya pakai rumus ABC. Tapi kalau bisa difaktorkan, biasanya sih pemfaktoran terlebih dahulu, karena dia tuh lebih cepat ya. Oke, jadi itu yang kedua teman-teman, yaitu cara mencari akar ya. Sekarang kita yang ketiga. Karena tadi rumus rumus X itu seperti ini teman-teman. X itu akar ya. Seperti ini dan dia memuat akar D, maka X ini terpengaruh oleh nilai D teman-teman. Contohnya misalnya D-nya itu negatif 4 misalnya. Berarti kan nanti akar negatif 4. Akar negatif 4 itu berapa teman-teman? Lah itu kan tidak ada kan. Artinya dia itu bukan bilangan real. Dia itu bilangan imajiner teman-teman. Nah karena akar D itu bilangan imajiner tidak real, akibatnya segini yaitu X-nya itu segitu, itu jadi bilangan tidak real. Nah itulah sebabnya untuk D yang negatif, nah, kurang dari 0 itu negatif ya. X1 dan X2 nya itu tidak real, unreal atau imajiner teman-teman. Nah itu asalnya dari situ ya. Kebalikan yang negatif yaitu positif atau 0 berarti pasti real, pasti ada nilainya. Karena kalau positif atau 0 akarnya itu ada ya. Nah ini kita pecah jadi 2, yaitu yang positif sama yang 0 ya. Yang positif di sini, yang 0 di sini. Sekarang yang 0 terlebih dahulu. Perhatikan kalau D-nya itu 0, berarti nanti ini jadi akar 0. Akar 0 itu kan 0 teman-teman, atau itu nggak ada. Nah, berarti kan X1-nya min B plus 0 per 2A. Yang satunya min B min 0 per 2A. Tambah 0 sama kurang 0 kan sama aja teman-teman. Artinya apa? Artinya X1-nya min B per 2A, X2 juga min B per 2A. Nah, itu kan mengakibatkan X1 dan X2 sama nilainya, sama-sama min B per 2A. Jadi, untuk D yang 0, X1 dan X2 itu jadi sama, teman-teman. Nah, gitu. Dapatnya dari situ ya. Untuk D yang positif, berarti akarnya nih ada lebih dari 0, bilangan positif. Nah, karena bilangan positif, ditambah dengan dikurang suatu bilangan positif ya, ditambah positif, yang satu kurang negatif, itu mengakibatkan dia itu jadi nilai yang berbeda. Iya kan? Nah, karena dia menjadi bilangan yang berbeda, akibatnya X1 dan X2 itu jadi beda, teman-teman. Jadi untuk D yang positif, X1 dan X2 itu berbeda. Atau dia punya akar yang berbeda, punya 2 akar real yang berbeda. Kalau D yang sama dengan 0 tadi punya 2 akar real yang sama atau akarnya kembar. Nah, itu istilah yang sama teman-teman ya. Oke, biasanya di soal bentuknya seperti ini teman-teman. Persamaan kuadrat memiliki 2 akar yang positif. Apa yang berlaku? Akar positif itu seperti apa sih? Misalnya akarnya X1 sama X2. Positif itu artinya berarti lebih dari 0 teman-teman. Nah, gini.
Perhatikan, X1 lebih dari 0, positif. X2 positif. Itu artinya X1 dan X2 itu ada, teman-teman. Ada di bilangan real. Oh, jadi X1 dan X2 itu adalah bilangan real, teman-teman. Kemudian kita teliti, apakah kalau X1 itu positif, X2 juga positif, apakah pasti X1 dan X2 itu tidak mungkin sama? Atau ada potensi sama, teman-teman? Ada potensi kan? Mungkin aja berbeda, mungkin aja sama, ya kan? Berarti X1 dan X2 itu bisa beda, bisa sama. Bisa beda, bisa sama. Oh, berarti dua ini yang berlaku, teman-teman. Nah, itu sama aja diringkas menjadi ini. Nah, gitu. Jadi, itulah yang berlaku. Ya. Diskriminannya lebih besar sama dengan 0. Ada lagi, teman-teman, yang berlaku ya. Kalau X1 positif, X2 positif, dijumlah hasilnya apa, teman-teman? Pasti positif ya. Karena dua bilangan positif dijumlah itu ya jelas positif. Kemudian, kalau kita kali gimana? Ya jelas, positif dikali positif hasilnya pasti positif. Nah, dari tiga inilah kita menyelesaikan soal yang seperti ini, teman-teman. Ini soalnya nggak saya kasih di sini ya, tapi ini saya kasihkan idenya. Oh, kalau seperti ini berarti pengerjaannya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Persamaan kuadrat memiliki akar-akar X1 positif, itu bacanya positif ya, dan X2 negatif. Nah, kurang dari 0 itu negatif. Apa yang berlaku, teman-teman? Kalau X1 positif, X2 negatif, itu artinya X1 dan X2 itu ada. Ada itu artinya real. Sekarang kita teliti, yang satu positif, yang satunya lagi negatif. Ada potensi sama atau udah pasti beda, teman-teman? Pasti beda dong, nggak mungkin sama. Satu positif, satu negatif, ya kan? Nah, kalau gitu, dia itu X1 dan X2 itu pasti beda, tidak mungkin sama. Oh, berarti D-nya ini, teman-teman. D-nya harus positif ya. Jadi yang berlaku pertama D-nya positif. Berikutnya, dari jumlahnya gimana? Bilangan positif ditambah dengan bilangan negatif. Jumlahnya gimana, teman-teman? Nah, ini nggak ada kesimpulan ya. Bisa positif, bisa negatif. Tergantung besar mana. Kalau besar positif, dijumlahkan pasti hasilnya positif. Kalau besar negatifnya, dijumlahkan pasti hasilnya negatif. Nah, ini kan kita nggak tahu mana yang lebih besar. Jadi, tidak ada kesimpulan, teman-teman, dari sini. Nah, ini nggak diproses ya. Hasil kalinya gimana? Jelas, karena X1 ini positif, X2 itu negatif. Positif dikali negatif, hasilnya pasti negatif ya. Nah, berarti dari dua inilah pengerjaannya, teman-teman. Oke, soalnya memang belum saya kasih di sini ya, tapi nanti teman-teman bisa lihat dalam paling nggak seminggu ke depan ini, teman-teman. Saya akan share video tentang soal-soal persamaan kuadrat ini di program One Day One Soal itu, teman-teman. ODOS ya. One Day One Soal. Nah, di situ setiap hari saya akan share satu soal, teman-teman. Dan untuk seminggu ini kita mungkin akan membahas persamaan kuadrat ini ya. Oke, jadi ini yang diproses ya dari nilai D. Itu mempengaruhi jenis-jenis akar. Sekarang kita yang keempat. Operasi akar-akar. Bisa nggak sih kita mengoperasikan akar-akar itu tanpa harus mencari nilai akar-akar itu berapa? Bisa ternyata, teman-teman ya. Persamaan kuadrat kan tadi gini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 gini ya. Nah, itu akarnya kita misalkan X1 sama X2. X1 sama X2 gini. Itu kalau dijumlah X1 sampai X2 itu rumusnya min B per A, teman-teman. Min B per A. Kalau dikali C per A kalau dikali. Ini yang sini. Dijumlah tadi min B per A yang ini ya. Jumlah kebalikannya ini
dibalik baru dijumlah, itu dibalik juga ternyata. Bukan min B per A, tapi negatif B per C. Nah, gitu teman-teman. Jika dikurang, akar D per A bisa plus bisa min itu tergantung besar X1 atau besar X2-nya. Kalau X1-nya yang besar, berarti kalau dikurang hasilnya positif. Sementara kalau X1-nya yang kecil, dikurang pasti negatif, teman-teman. Untuk bentuk lainnya, ini diubah ke bentuk dasar itu tadi. Diubah ke sana baru pakai rumusnya. Misalnya ini, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu diubah menjadi X1 ditambah X2 kuadrat dikurang 2 X1 X2. Baru X1 tambah X2-nya pakai rumus ini, X1 ke X2-nya pakai rumus ini. Begitu seterusnya yang lain juga sama, teman-teman. Kalau teman-teman pengen ngerjainnya cepat, nah ini harus dihafal ya, teman-teman ya. Tapi seandainya lupa gimana? Bisa kita cari. Nah, coba kita praktekkan di soal ini. Kita kerjakan pakai dua-duanya. Pakai rumus di sini. Dan kalau kita lupa rumusnya itu gimana ngerjainnya. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, kita sudah punya persamaan kuadrat ini. Jelas kita tahu X1 tambah X2-nya, teman-teman. Min B per A. B-nya 3 ya, berarti negatif 3 per 1. Negatif 3. Hasil kalinya C per A. 1 per 1 berarti 1. Nah, yang 2 ini wajib, teman-teman ya. Ini wajib setiap kita mengetahui persamaan kuadrat seperti ini, otomatis kita tuh udah tahu. Oh, jumlahnya nanti min B per A. Hasil kalinya C per A. Nah, itu wajib banget itu ya. Selanjutnya pertanyaannya kan X1 pangkat 3 ditambah dengan X2 pangkat 3. Nah, masukkan rumus ini teman-teman. X1 ditambah X2 pangkat 3, negatif 3 X1 X2 dikali X1 tambah X2. Baru kita masukkan ini tadi yang udah kita temukan tadi. Ini negatif 3, X1 X2-nya 1, ini negatif 3. Negatif 27, positif 9. Ini pangkat 3 ya teman-teman ya. Hasilnya negatif 18. Ini teman-teman. Kan cepat ya, kalau kita hafal ini cepat nih. Sekarang bagaimana kalau kita lupa rumus itu? Nah, kita harus pakai cara ini. Ini saya hapus dulu ya. Ingat ya, tadi hasilnya negatif 18 ya. Nanti harus sama itu teman-teman. Dua yang ini tetap, ini harus tahu, harus paling awal, harus diketahui dulu ya. Selanjutnya, perhatikan teman-teman, akar-akarnya kan X1 sama X2. Artinya X1 ini adalah akar. Akar itu nilai X. Berarti X di sini bisa kita ganti sama X1 teman-teman. Dah, kita ganti. Berarti jadinya itu X1 kuadrat ditambah 3X1, X-nya diganti X1 ya, ditambah 1 sama dengan 0. Atau kalau kita ke ruas satunya, berarti jadi negatif 1 gini teman-teman ya. Gitu juga, X2 itu adalah akar, berarti X-nya bisa diganti dengan X2. Nah, gini. Sekarang kita jumlahkan. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah 3X1 ditambah 3X2, 3-nya saya keluarkan ya, sama dengan negatif 2. Nah, tapi kalau kita pakai cara yang ini teman-teman harus cari dulu ini, harus runtut ya, untuk sampai ke X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3. Teman-teman harus cari X1 tambah X2, kemudian X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, baru ketemu X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3, teman-teman. Dan kalau teman-teman ingin mencari X1 pangkat 4 tambah X2 pangkat 4, berarti harus runtut tadi. X1 tambah X2. Berikutnya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Berikutnya X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3. Berikutnya baru X1 pangkat 4 tambah X2 pangkat 4. Ya, agak panjang. Kalau teman-teman pengen lebih cepat ya tadi, ini harus hafal ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita masukkan angkanya. Ini udah kita temukan, yaitu negatif 3 ya.
Nah gini, ketemulah X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Negatif 9 kalau ke ruas kanan jadi 9, kurang 2 jadi 7. Nah udah ketemu ini ya, kita simpan dulu. Berikutnya, karena kita akan mencari X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3, berarti harus muncul pangkat 3 teman-teman. Nah dari persamaan ini, semua ruas kita kali X1. Jadinya itu X1 pangkat 3 ditambah 3X1 kuadrat ya. Ini kita kali X1 semua. Berarti ini jadi kali X1 tuh. Sama dengan negatif X1. Supaya muncul X2 pangkat 3 ini sama, kita kali dengan X2. Jadi pangkat 3 yaitu ya. 3X2 kuadrat sama dengan negatif X2. Nah, kemudian kita jumlahkan. Seperti pertanyaan soal teman-teman. Kita jumlahkan ya. Berhubung ruangnya nggak cukup, kita tulis di sini aja deh. Jumlahnya berarti X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3. Ini kita kasih batas nih ya. Kemudian ini ditambahkan jadi ini. Kemudian ini kita tambahkan 3X1 kuadrat ditambah 3X2 kuadrat, 3-nya keluar ya. Ini ada kuadratnya itu teman-teman ya. Sama dengan negatif X1 ditambah negatif X2. Negatifnya kita keluarkan. Nah, jadinya gini. Tadi X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sudah kita temukan 7 ya. Nah, itu alasannya kenapa harus cari, karena nanti akan kita masukkan ke sini. Dan X1 tambah X2 negatif 3. Jadi X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 tambah 3 dikali 7 negatif 3, karena ini negatif 3 ya. Udah ketemulah X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 teman-teman. 21 ke ruas kanan berarti menjadi negatif 21. Positif 3 berarti negatif 18. Nah kan sama seperti tadi kan teman-teman ya. Hanya ini memang agak panjang. Cuman kalau ditanya yang pangkat 5 teman-teman tetap bisa mencari. Kalau kita menghafalkan ini, nah itu agak susah menghafalnya untuk yang pangkatnya tinggi teman-teman. Sebaiknya teman-teman bisa dua-duanya ya. Ini hafal, tapi cara ini juga teman-teman harus bisa. Karena kalau kita bisa banyak cara, itu teman-teman akan lebih siap ya saat menghadapi ujian. Selanjutnya, yang kelima, yaitu menyusun persamaan kuadrat. Kita ingat lagi, tadi persamaan kuadrat itu kan bentuknya seperti ini. Jika dia bisa difaktorkan, maka pemfaktorannya seperti ini teman-teman. Lah itu, kalau semuanya kita bagi A, jadinya ini. Nah, itu akarnya adalah X1 dan X2 akar-akarnya. Nah, sekarang kita balik, diketahui akar-akarnya X1 dan X2, kita akan menyusun persamaan kuadratnya. Berarti ya tinggal dibalik, berarti ini persamaannya. Nah, makanya kita tulis ini persamaannya, teman-teman. Yang sama dengan ini tadi ya. Kalau kita kalikan, kita uraikan, jadinya itu X kuadrat. Nah, jadi ini, teman-teman. Nah, jadi ada dua rumusnya. Bisa pakai yang ini, bisa pakai ini, teman-teman. Terserah teman-teman ya. Supaya menghafalnya mudah, yang ini saya tulis seperti ini. X kuadrat negatif X1 tambah X2. X1, X2 tadi akar-akar ya. Maka ditambah itu artinya jumlah akar. Nah ini saya tulis JA, 17 akar. X berarti kali X. Ditambah hasil kali akar. Jadi rumusnya X kuadrat ditambah jumlah akar-akar X ditambah hasil kali akar-akar sama dengan 0. X kuadrat dikurang ya teman-teman ya. X kuadrat dikurang jumlah akar-akar X ditambah hasil kali akar-akar sama dengan 0. Sekarang coba kita terapkan di soal ini teman-teman. Kita pakai dua-duanya ya. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 2 dan 6.
Pakai yang ini, persamaan kuadratnya jelas. X dikurang X yang pertama berarti dikurang negatif 2. Dikurang min 2 itu jadi plus 2. Yang satunya X dikurang 6 sama dengan 0. Dah, selesai. Inilah persamaannya teman-teman. Nah, ini tinggal dikaliin sana gitu, X kuadrat ya. Negatif 6X positif 2X berarti menjadi negatif 4X. Negatif 12. Nah, ini persamaannya. Mudah ya. Hanya biasanya soal itu tidak sesimpel ini teman-teman. Ini kan hanya contoh ya. Soal itu lebih rumit sedikit ya. Nah, untuk yang lebih rumit, saran saya itu sebaiknya pakai cara yang kedua. Ya, lebih enak teman-teman untuk soal yang agak sulit ya. Kalau sesimpel seperti ini kan enak pakai cara yang pertama. Tapi coba kita kerjakan pakai cara kedua ini. Untuk pakai cara ini kita harus mencari Ja sama K. Ja-K. Ja itu jumlah akar, K itu hasil kali akar. Nah, kita cari Ja dulu. Jumlah akar. Akarnya ini teman-teman. Negatif 2 sama 6 kalau dijumlah berapa? Positif 4 ya. Kalau dikali, ini K, kita cari K-nya. Negatif 2 dikali 6. Berarti jadi negatif ya. Negatif 12. Persamaan kuadratnya tinggal masukkan ke rumus. X kuadrat negatif Ja X. Ja-nya 4 berarti negatif 4X. Positif K, tapi K-nya udah negatif ya. Ditambah negatif 12 itu sama aja dengan negatif 12. Sama dengan 0. Dah, inilah persamaannya teman-teman. Perhatikan, kan sama ya. Nah, saran saya cara ini teman-teman harus bisa, karena akan lebih enak kalau soalnya itu rumit teman-teman. Kita tinggal cari Ja sama K-nya. Ja sama K ya, ingat ya, cari Ja sama K. Oke, 5 hal ini yang teman-teman harus pahami dengan baik untuk bisa mengerjakan soal persamaan kuadrat dengan baik teman-teman. Ada tambahan satu lagi ya, yaitu istilah-istilah penting yang kadang-kadang muncul di soal tentang persamaan kuadrat. Pertama, akar-akar berlawanan. Itu sama artinya, kalau X1 itu alfa, X2 itu negatifnya teman-teman. Negatif alfa. Apa keistimewaannya? Jelas kalau ditambah, alfa ditambah negatif alfa jadi A habis dong. 0. Padahal kalau ditambah itu min B per A. Berarti min B per A-nya 0. Berikutnya, akar-akar berkebalikan itu artinya, kalau X1 itu alfa, X yang kedua itu seper alfa. Ini berkebalikan namanya. Apa keistimewaannya? Jelas kalau dikali, alfa dikali seper alfa itu kan tinggal dicoret. Tinggal 1. Nah, jadi ini. Padahal kalau kali seperti itu kan C per A. Berarti C per A-nya 1. Berikutnya, jumlah kuadrat akar-akar itu maksudnya adalah jumlah dari kuadrat akar-akar teman-teman. Jadi, akar-akar itu dikuadrat terlebih dahulu. Nah, kayak gini. Setelah itu baru dijumlah. Nah, setelah dikuadrat baru dijumlah ya. Jangan salah sama yang ini. Kuadrat jumlah. Artinya dijumlah dulu. Nah, kayak gini dijumlah dulu. Baru dikuadrat. Nah, gitu teman-teman. Itu beda loh ya. Hati-hati ya. Jumlah kebalikan gimana? Berarti dibalik dulu. Nah, ini dibalik dulu. Baru dijumlah. Nah, baru dijumlah gitu teman-teman. Oke, mungkin soalnya bentuknya seperti ini. Jika akar-akar persamaan ini saling berlawanan, gimana tadi? Berlawanan itu kan berarti kalau akarnya X1 sama X2, X1-nya alfa berarti X2-nya negatif alfa. Itu berlawanan. Jelas akan bagus kalau kita tambah. Alfa ditambah negatif alfa pasti 0 ya. Nah, ini kan rumusnya min B per A. A-nya 1, B-nya ini. Berarti negatif B per 1 ini sama dengan 0. Hasil pembagiannya 0 itu pasti yang atas tuh harus 0. Akan 0 kalau yang ini 0. Nah gitu teman-teman. Berarti 2K negatif 4 itu 0. 2K berarti 4, ketemulah K-nya.
2. Nah, ini hadiahkannya. Pertanyaannya K tambah 3. 2 tambah 3 berarti 5 yang E. Oke teman-teman, seperti ini ya tentang konsepnya untuk persamaan kuadrat. Teori-teorinya ini sudah semuanya teman-teman ya. Nanti tinggal di soal itu dikombinasikan, mungkin pakai diskriminan yang tadi itu ya, dan lain sebagainya. Nah itu teman-teman harus paham dengan baik. Nah teman-teman mungkin perlu melihat video ini berulang-ulang supaya makin mengendap di memori kita ya, semakin kuat ya. Besok pas ujian jadi otomatis, oh ini, oh seperti ini ngerjainnya, oh ini sepertinya. Itu bisa langsung teman-teman ya, bisa langsung ketemu idenya gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini manfaat. Dan untuk latihannya nanti akan saya bikin dalam bentuk one day one soal teman-teman. Setiap hari insya Allah akan saya share ya, sampai menjelang UTBK. Tapi seminggu ini kemungkinan sekitar seminggu ya, seminggu kurang atau seminggu lebih, itu akan bahas persamaan kuadrat ya. ODOS atau one day one soalnya itu tentang persamaan kuadrat. Baru minggu berikutnya kita ganti tema lagi dan seterusnya insya Allah ya. Mudah-mudahan cukup sampai UTBK kita bisa menyelesaikan seluruh materi. Mudah-mudahan ya. Oke, dukung video saya ya. Kasih like, subscribe, dan share ke orang-orang supaya manfaatnya bisa tersebar lebih banyak lagi. Dan jangan lupa komen teman-teman, bisa kasih saran, bisa kasih semangat apapun ya. Itu akan jadi pembakar semangat saya untuk bikin video kayaknya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.